Tank Israel disebut menembaki warga di kompleks medis Nazer di pusat kota pada 24 Januari 2024. Bahkan disebutnya sumber bahwa tank Israel itu juga menembaki jenazah yang sudah dalam kondisi membusuk. Aksi itu digambarkan oleh Kepresidenan Palestina sebagai tindakan kejahatan perang melalui sebuah pernyataan. Dikutip dari Tribun News pada 25 Januari, tindakan itu disebut tak manusiawi serta tidak menghormati jenazah warga Palestina. Saksi mata mengatakan beberapa warga Palestina kembali ke daerah di mana pasukan Israel telah mundur. Namun warga Palestina justru menemukan jenazah orang yang mereka cintai menjadi sasaran tembak tank Israel. Anak-anak dan wanita yang berusaha melarikan diri dari kota Khan Younis ke Rafah di ujung selatan juga menjadi sasaran. Mereka mengatakan ambulans mengangkut beberapa jenazah ke kompleks medis Nazer di pusat kota. Ketika tank Israel menembaki semua orang di daerah tersebut, para medis terpaksa melarikan diri. Saksi mata mengungkapkan beberapa jenazah pun dalam kondisi sudah mulai membusuk. Mahkamah Internasional atau ICJ akan mengumumkan hasil keputusan sementara buntut kasus genosida Israel di Gaza pada Jumat 26 Januari 2024 besok. Kabar itu diumumkan pada Rabu 24 Januari, di mana 17 hakim akan mengumumkan tanggapannya terhadap permintaan Afrika Selatan. Dikutip dari Tribun News pada 25 Januari, melansir dari Al Jazeera, menyatakan bahwa perlukah tindakan darurat. Dikabarkan ICJ belum akan membahas pertanyaan utama apakah Israel melakukan genosida. Namun ICJ hanya akan mempertimbangkan kemungkinan tindakan darurat yang diminta oleh Afrika Selatan untuk menahan tindakan Israel. Mantan pejabat hukum di ICJ, Michael Becker, turut buka suara. Ia menyatakan bahwa ICJ tidak dapat terikat untuk memerintahkan tindakan yang diminta oleh Afrika Selatan. Namun ICJ dapat merumuskan tindakan sementara yang dianggap paling tepat. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk mencegah perselisihan kedua belah pihak menjadi lebih buruk. Israel hancurkan ribuan bangunan di dekat perbatasan hanya demi menciptakan zona penyangga di dalam Gaza. Para pejabat Israel menolak berkomentar mengenai seberapa luas batas tersebut. Namun, Amos Yadlin, mantan kepala intelijen militer Israel, memperkirakan bahwa Israel akan menerapkan batas pada 500 meter hingga 1 kilometer. Dikutip dari Al-Mayadin pada 25 Januari, tujuannya itu disebutkan untuk menjaga wilayah tersebut benar-benar bersih dari Hamas, serta bisa memberi Israel kebebasan beroperasi di wilayah tersebut. Ditambah lagi alasan lainnya adalah mencegah terulangnya operasi perlawanan. Selain itu, N12 Israel mengungkapkan bahwa Israel telah menghancurkan sekira 1.100 bangunan hanya untuk membangun zona penyangga tersebut. Irak dikabarkan telah beralih ke tahap kedua perang bersatu dengan Houthi Yaman untuk blokade rute maritim Mediterania dari kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel. Kabar itu dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Kataib Syed Al-Syuhada Abu Ala Al-Walai dalam sebuah postingan di X pada 24 Januari kemarin. Dikutip dari Al-Mayadin pada 25 Januari, pemimpin Irak itu menjelaskan rinci soal operasi tahap kedua. Itu mencakup pemberlakuan blokade terhadap navigasi maritim Zionis di Mediterania dan menutup layanan pelabuhan Israel. Maka, jika digabungkan dengan operasi angkatan bersenjata Yaman di Laut Merah dan Laut Arab, tindakan seperti itu akan terbukti merugikan pendudukan Israel.
Kini perlawanan Irak telah membuktikan bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk menargetkan pelabuhan-pelabuhan pendudukan Israel yang terletak di pantai Mediterania. Diketahui pelabuhan terbesarnya yaitu Pelabuhan Haifa dan Pelabuhan Ashdod telah diserang setidaknya 2 kali pada awal tahun 2024 ini. Yaman terlibat konfrontasi dengan kapal perang Amerika Serikat. Dikabarkan rudal balistik angkatan bersenjata Yaman berhasil paksa 2 kapal Amerika Serikat mundur. Kabar itu dikatakan oleh juru bicara angkatan bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari, pada 25 Januari 2024 waktu setempat. Dikutip dari Al-Mayadin pada 25 Januari, ia membenarkan konfrontasi dengan beberapa kapal perusak dan kapal perang Amerika di Teluk Aden dan Selat Bab al-Mandeb. Sari menjelaskan akibat dari konfrontasi tersebut termasuk hantaman langsung terhadap kapal perang Amerika dan memaksa 2 kapal dagang Amerika mundur. Diketahui angkatan bersenjata Yaman menggunakan sejumlah rudal balistik dalam operasi yang berlangsung selama lebih dari 2 jam itu. Sari menambahkan bahwa selama konfrontasi, sejumlah rudal balistik mereka mencapai sasaran meskipun ada upaya dari kapal perang untuk mencegat. Ia menekankan bahwa angkatan bersenjata Yaman terus memberlakukan blokade terhadap navigasi Israel di Laut Merah. Tujuannya untuk mencegah kapal-kapal Israel dan kapal-kapal yang menuju Israel mencapai tujuan sampai agresi terhadap Gaza berhenti. Sniper Israel disebut tembak mati 1 warga Palestina pada Rabu 24 Januari kemarin. Ia adalah Ramzi Abu Sahlul, 51 tahun yang menjadi korban tewas. Dikutip dari Tribun News pada 25 Januari, awalnya Abu dan 4 rekannya diwawancarai media Inggris tentang evakuasi mereka dari Khan Younis ke Rafah. Disebutkan dalam laporan yang diterbitkan ITV News, saat itu Abu Sahlul berkata tidak ada tempat yang aman di Gaza. Lantaran siapapun dan dimanapun melihat tentara Israel, maka mereka akan ditembak termasuk di rumah, gedung, ataupun jalan. Baru saja selesai wawancara, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Kelimanya mulai berlari, namun dalam hitungan detik, Abu Sahlul terjatuh ke tanah lantaran tertembak di dada. Kemudian seorang pria meletakkan kain bendera putih di luka Abu. Menurut jurnalis ITV, John Irvin yang melihat langsung kejadian, melihat bendera yang awalnya berwarna putih berubah menjadi merah. Bahkan ketika beberapa orang mencoba membawa Abu ke tempat yang aman, terdengar lagi suara tembakan dan suara deru peluru yang lewat di dekat mereka, menunjukkan bahwa masyarakat sipil itu masih menjadi sasaran. Akhirnya mereka pun bisa membawa tubuh Abu Sahlul ke tempat yang lebih aman, di mana istrinya mulai meratap dan berduka atas kehilangannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.